Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afril Syafatul Amri. Saya dari peserta kelas Product Owner Fresh Graduate Academy dari Hacktivate, program Digital Talent Scholarship yang diadakan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan final project saya eh, yang akan saya presentasikan pada kali ini. Nah, untuk produk digital yang akan saya presentasikan kali ini itu namanya adalah Let's Healing. Apa sih Let's Healing? Let's Healing itu Let's Healing itu adalah singkatan ataupun akronim dari Low Budget Tribe Sightseeing Holiday Exploration Around Local Indonesia, yang mana artinya itu liburan eh, keliling tempat wisata yang budgetnya rendah, terus eksplorasi keliling di sekitaran Indonesia ataupun berkeliling seluruh Indonesia gitu dengan biaya yang minim ataupun biaya yang rendah. Jadi itu maksud dari akronim si Let's Healing ini. Terus untuk user problem, apa sih yang kami angkat dari permasalahan pengguna, yang mana pengguna ini kami targetkan untuk para traveler atau para yang suka berliburan gitu kan. Permasalahannya ini budget yang kurang nih, biasanya para traveler itu mereka pasti bakal mempersiapkan budget ya ataupun keuangan gitu. Budget yang kurang, bahkan mereka udah mempersiapkan budgetnya nih tuh rupanya kurang ataupun ada hal-hal yang tidak terduga atau nggak sesuai dengan rencana. Terus persiapan barang yang bakal dibawa itu kurang lengkap, atau bahkan para traveler ketika menuju ke tempat yang baru ataupun pengen banget menuju di tempat yang baru itu nggak tahu ini harus bawa barangnya apa aja gitu kan. Terus nggak tahu rute ataupun eh, arah jalan mana yang bakal ditempuh. Misalnya ini kalau pakai motor atau pakai mobil, ini rute jalannya dari mana ke mana ya. Mungkin ada Google Maps, tapi kan untuk traveler yang terbiasa berliburan hingga ke tempat-tempat yang istilahnya tuh jarang terjamah oleh orang, itu kan bakal susah ya untuk mengetahui rute kalau misalnya memanfaatkan Google Maps. Atau mungkin kalau misalnya pakai kereta nih, ini rute transportasinya dari mana sampai mana gitu, dari stasiun mana sampai stasiun mana, terminal mana sampai terminal mana gitu. Jadi kan istilahnya tuh kalaupun mereka nemu informasi, mereka sendiri bingung nih, ini seperti apa sih gitu kan yang bakal mereka ikuti gitu. Terus mereka udah ke tempat itu, atau misalnya mereka udah nentuin nih tempat yang bakal mereka tuju gitu, lokasi ataupun daerah yang bakal mereka tuju. Nah, traveler ini atau para pelaku perjalanan kita atau yang orang-orang yang bakal berliburan ini nggak tahu nih tempat atau spot apa aja yang ada di situ, ataupun spot yang kira-kira bagus banget yang recommended yang untuk dikunjungi itu. Kadang kan untuk tempat-tempat yang belum terjamah itu bisa jadi belum banyak informasi yang tersedia di internet gitu ataupun di Google. Terus pengen banget nih liburan dengan budget yang minim gitu, terus ramah di kantong anak kos. Nah, biasanya ini para mahasiswa nih kan pengen banget liburan, pengen banget healing-healing, pengen banget jalan-jalan, tapi minim budget gitu. Gimana sih biar bisa liburan dengan duit yang sedikit mungkin pengeluarannya gitu kan. Karena ya yang namanya mahasiswa pasti pengeluarannya kan nggak cuma untuk itu doang kan. Itu kan istilahnya tuh keinginan ya, bukan kebutuhan. Apalagi ya kalau misalnya masuk ke list kebutuhan, ya pasti ada kebutuhan lain kan, kayak uang kuliah, uang kos, segala macamnya kan. Ya otomatis bagaimana sih biar supaya liburan ini bisa ramah budget banget gitu bagi mahasiswa atau mana sekolah juga. Nah, problem solution apa sih yang bakal kami hadirkan dari permasalahan yang tadi saya jelaskan? Yang pertama itu kami bakal menyediakan rincian dana yang lengkap, fiturnya yang bakal disediakan. Terus menampilkan persiapan apa aja yang bakal dibawa.
barang-barang atau perlengkapan yang bakal dibawa itu nanti bakal dirincikan atau bakal ditampilkan, oh barang-barang misalnya nih untuk perjalanan liburan yang berupa camping gitu kan, oh bawa tenda, bawa kompor, bawa matras, bawa apa lagi ya, yang lain-lain entah itu P3K ataupun yang lainnya gitu. Terus menampilkan rute perjalanan ke lokasi tujuan. Misalnya ini untuk camping nih kan. Kalau camping kan biasanya pasti bakal nyari tempat yang lumayan lumayan alam banget gitu kan, lumayan nature, tapi tempatnya itu mungkin masih istilahnya itu masih bisa diakses, cuma terkadang untuk tempat yang seperti itu kan akses untuk kita ke situ kan kita nggak tahu ya informasi tempat rute perjalanannya gimana gitu, apalagi kalau memanfaatkan Google Maps, yang mana takutnya kalau memanfaatkan aplikasi yang seperti itu bisa tersesat gitu, apalagi kita nggak tahu nih siapa yang udah pernah ke situ tapi kita kepengen banget ke situ. Jadi eh, di produk kami nanti bakal menyediakan fitur ini gitu, rute perjalanan. Terus menampilkan pilihan rekomendasi tempat atau spot yang bagus untuk dikunjungi. Kalau camping mana tuh kan ada tempat kuliner yang nggak jauh dari situ, misalkan tempat ngecamp yang deket sama hutan ataupun danau gitu, ataupun dekat nggak jauh dari gunung gitu kan. Itu pasti kita bakal nyari pasar ataupun tempat makanan atau tempat foto yang bagus di dekat situ gitu kan, yang mana di sini bakal ada fitur untuk rekomendasinya gitu, rekomendasi apa aja yang bakal kita kunjungi lah gitu, apa sih yang bagus di situ gitu. Terus menyediakan pencarian dengan filter sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna. Misalnya nih kita kepengen banget liburan yang nggak jauh dari tempat kita gitu kan, yang pasti kalau nggak jauh pengeluarannya nggak jadi banyak kan gitu, karena ya kalau deket dari kita ya otomatis kita cuma memanfaatkan motor gitu atau mobil, terus atau manfaatin bus umum gitu kan, atau ya yang semacamnya gitulah ya kan, ya otomatis kita nggak ngeluarin biaya untuk kendaraan atau yang seperti itulah gitu. Ya otomatis untuk yang dekat itu minim budget kan, jadi selain kita bisa filter sesuai dengan budget, misalnya pengen budgetnya rendah gitu dengan rentang berapa sampai berapa, kita juga bisa nentuin eh, filteringnya ataupun saring hasil pencariannya tuh yang terdekat dari tempat tinggal kita gitu. Atau misalnya kalau kepengen jauh gitu kan, kita bisa filtering tempat apa sih yang bagus untuk di pulau ini gitu misal, ataupun masih satu pulau cuma lintas provinsi gitu. Nah itu bisa aja gitu, intinya filternya emang benar-benar menyesuaikan dengan si pengguna ini tadi, apa sih yang diinginkan oleh pengguna ini, filternya pasti bakal disediakan ya sesuai pilihan si pengguna itu gitu. Terus Let's Healing ini apa sih gitu kan? Let's Healing ini merupakan sebuah aplikasi ataupun produk digital yang mana pengguna bisa membagikan ataupun juga mencari informasi dari keseluruhan pengalaman liburan ataupun jalan-jalan healing, mulai dari rekomendasi destinasi wisata, perlengkapan dan barang-barang yang diperlukan, pilihan transportasi, rute keberangkatan, rekomendasi penginapan, dan rekomendasi kuliner, dan juga rancangan biaya atau rincian budget yang diperlukan untuk pergi ke tujuan wisata yang bakal kita tuju. Terus visi dari Let's Healing ini yaitu untuk memudahkan wisatawan dalam memilih rekomendasi perjalanan liburan atau jalan-jalan ataupun healing sesuai namanya, dengan biaya murah atau minim budget, dengan rincian informasi yang lengkap sekaligus memberi wadah berbagi pengalaman perjalanan liburan yang dilakukan oleh si traveler atau pelaku liburan ini gitu. Jadi selain kita bisa mencari informasi, kita juga bisa berbagi informasi kepada orang lain gitu. Nah, bagaimana sih roadmap pengembangan dari Let's Healing ini? Untuk roadmapnya itu kami bagi menjadi 3 tahapan. Yang tahapan pertama atau tahapan yang now itu
tahapannya ada design thinking process, ada UI prototype atau hi-fi, ada usability testing, ada handover hi-fi to Android upcode, ataupun proses slicing atau proses menjadikan desain menjadi codingan. Terus ada cloud infrastructure atau uh, membangun infrastruktur cloud storage. Terus ada database integration. Terus ada testing ataupun quality assurance. Terus ada Android app bug fixing. Jadi fokus dari roadmap tahapan now ini itu berfokus pada riset pengguna atau user research, yang mana tadi tahapannya ada design thinking proses. Kita berempati kepada pengguna, kita akan mencari tahu gitu apa sih yang dialami oleh pengguna permasalahannya gitu. Terus apa sih yang bisa kita kasih solusinya, apa sih yang diinginkan oleh pengguna ini, apa sih yang menjadi kebiasaan dari pengguna ini. Dari situlah kita bisa tahu apa sih yang dibutuhkan dan diinginkan oleh si pengguna tersebut. Itu tahapan dari riset pengguna yang ada di design thinking ini. Terus tahapan ini juga berfokus pada pengembangan tahap awal dan juga testing atau proses melakukan testing dari hasil pengembangan tadi, pengembangan ke dalam bentuk codingan, sama pembangunan infrastruktur storage atau penyimpanan dari database. Nah, terus untuk tahapan next atau tahapan selanjutnya setelah now ini, itu fokusnya di perilisan sama product improvement. Product improvement ini perbaikan dari sisi produknya ini. Tahapannya ada product release, yang mana rilisan awal itu bakal dirilis di Google Play Store. Terus tahapan selanjutnya itu ada UX atau User Experience Questionnaire. Jadi setelah kita merilis, kita memberikan semacam kuesioner kepada pengguna yang telah menggunakan aplikasi dari kami ini gitu. Bagaimana sih pengalaman kamu dalam menggunakan aplikasi ini gitu? Apakah ada kelebihan, kekurangan, ataupun pertanyaan-pertanyaan lain bakal diajukan gitu. Nah, dari situ kami bisa mengetahui nih apa sih yang bakal menjadi fokus kami selanjutnya untuk memperbaiki pengalaman pengguna ataupun user experience yang akan dikembangkan lagi di produk ini gitu. Di situ ada tahapan UX improvement atau memperbaiki pengalaman ataupun meningkatkan lagi user experience dari Let's Healing ini. Terus ada feature improvement, yang mana dari UIQ yang kita sebarkan ke pengguna, dari situ kita bisa mengetahui fitur apa saja yang bakal diperbaiki ataupun yang bakal kita tambahkan sesuai dengan keinginan si pengguna. Mana tahu kan fitur yang sudah ada itu uh, sepertinya akan lebih bagus kalau dibuat seperti ini, atau mungkin kami ingin banget ada fitur ini gitu, yang mana mungkin ini bakal berguna banget untuk kami gitu. Itu di feature improvement. Terus ada Android app bug fixing. Ini proses perbaikan dari bug yang ketika pengembangan si aplikasi Android Let's Healing ini. Terus untuk tahapan ketiga, tahapan later itu fokus di pengembangan untuk bagian iOS sama testing sama perbaikan bug. Yang mana itu tahapannya ada handover prototype hi-fi ke codingan iOS, terus ada app code ataupun proses slicing, ada proses testing sama proses perbaikan bug fixing untuk aplikasi versi iOS. Untuk strategi Let's Healing, bagaimana sih strategi Let's Healing itu go to market? Bagaimana biar supaya Let's Healing ini bisa sampai ke target pengguna? Gimana untuk saluran atau channel yang bakal kami tempuh ini, kami bakal melakukan promosi melalui konten TikTok. Yang mana di TikTok itu banyak banget konten-konten berupa rekomendasi perjalanan atau liburan sesuai banget sama visi dari kami, yang mana nanti dari sinilah yang menjadikan peluang bahwa Let's Heal ini bisa menjangkau lebih banyak lagi pengguna gitu. Terus promosi juga melalui konten Reels Instagram, yang mana ini nggak jauh beda sama TikTok, yang mana konten yang ada di Reels itu banyak banget yang berupa rekomendasi perjalanan wisata atau liburan gitu. Terus
Bekerja sama dengan komunitas atau grup Facebook dan Telegram yang berhubungan dengan healing ataupun jalan-jalan liburan murah, yang mana komunitas di Facebook itu biasanya menampung banyak banget pengguna, ratusan bahkan jutaan, yang mana itu menjadi potensi kami dalam menggait pengguna baru. Terus juga grup Telegram, yang mana ada banyak banget grup Telegram yang juga bisa menampung ratusan bahkan ribuan dan ratusan ribu, puluhan ribu dari pengguna, yang mana itu menjadi ladang basah dalam menggait pengguna baru Let's Selling ini. Yang mana target dari Let's Selling ini, kami bakal mengejar jumlah active user yang akan menggunakan apps Let's Selling ini minimal di awal perilisan itu 500.000 pengguna atau user. Terus jumlah kontributor yang akan membagikan tiap aktivitas pengalaman perjalanan liburan yang dilakukan oleh pengguna itu berjumlah minimal 25% dari total active user. Dari total keseluruhan 500.000 pengguna ini, 25%-nya harus menjadi kontributor. Target user persona dari Let's Healing ini, yang mana di sini saya dan tim menentukan satu orang. Ya ini nama orang, mungkin bohongan ya istilah ini, nama user persona contoh. Contoh yang mana ini untuk demografi, hobi, motivasi, dan pain point ini sudah ditetapkan, diambil berdasarkan dari proses design thinking yang sudah kami lakukan sebelumnya, yang mana ini berdasarkan dari proses design thinking yang sudah ada. Yang mana demografinya untuk tokoh si Aisyah Putriani ini, dia berumur 19 tahun. Terus pekerjaannya dia sebagai mahasiswa. Dan dia tinggal di Pekanbaru, yang mana pendidikan dia sebagai sarjana sosial. Terus hobi dan minat si Aisyah ini, dia ini suka banget makan gitu. Terus jalan-jalan dan juga liburan. Sama dia suka banget ngonten apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kunjungi dari tempat itu ataupun spot yang bagus, dia bakal terus ngonten gitu. Terus motivasinya apa sih dari si Aisyah ini kan? Si Aisyah ini dia pengen banget bisa mengunjungi banyak tempat atau bahkan tempat yang keren banget, tapi belum banyak orang yang tahu ataupun hidden gems. Ya tempat-tempat yang jarang banget dikunjungi ataupun belum terjamah sama sekali gitu bahkan ya. Terus pengen banget buat konten mini vlog di TikTok untuk berbagai tempat yang dikunjunginya. Terus poin-poin apa sih yang ataupun tantangan yang dialami si Aisyah Putriani ini gitu. Yang pertama, dia ini nggak tahu nih harus mengeluarkan budget berapa gitu. Takutnya budget yang udah disiapkan sama si Aisyah ini kurang gitu. Terus bingung nih perlengkapan atau barang-barang ketika dia pengen liburan gitu kan. Nggak tahu nih harus nyiapin apa aja gitu. Misalnya nih entah itu nge-camping atau entah itu liburan ke danau ataupun ya cuma sekedar foto-foto atau liburan healing untuk sekedar melepas penat gitu kan. Mana tahu perlu persiapan gitu, apalagi yang liburannya itu bisa lebih dari sehari gitu kan. Istilahnya dia menginap gitu. Pasti dia bakal membawa perlengkapan gitu kan. Mana tahu dia udah nyiapin barang, totalnya ini kurang atau gimana gitu kan. Jadi ya bingung aja gitu setelah barang ini gitu, misal pakaian, P3K gitu kan. Apa aja sih yang bakal dibawa gitu kan. Aduh kayaknya bingung nih, kok kayaknya dikit ataupun kurang gitu, atau ini kebanyakan nggak sih, ataupun ini perlu nggak sih barangnya. Bingung kan harus nyiapin barang apa aja gitu. Terus dia bingung nih sama arah atau rute perjalanan yang bakal ditempuh nih, yang sudah saya jelasin sebelumnya, kayak misalnya untuk yang lintas provinsi ataupun yang tempat-tempat yang memang belum terjamah ataupun belum banyak orang yang tahu gitu kan. Bingung ini kalau pakai Google Maps ini takutnya nyasar gitu kan, atau misalnya ini jalanannya jalan setapak semua, tempatnya bagus ya, ini berdasarkan orang, cuma ini jalanannya gimana ya gitu kan, ya bingung gitu kan rutenya, atau takutnya salah milih rute gitu. Terus gak banyak informasi untuk tempat yang tergolong jarang orang tahu gitu, ataupun yang hidden gems tadi. Tempatnya bagus banget, bahkan kayak surga tuh, aduh tempatnya bagus banget, cuma karena gak banyak informasi ini takutnya gak sesuai ekspektasi aja gitu kan. Tempatnya kelihatannya bagus, cuma
mana tuh jalanannya seperti ini jelek, atau misalnya bagusnya cuma di titik ini doang, sedangkan titik yang lainnya eh, rupanya, misalnya ini kayak kita pengen banget ngecamp di danau yang dekat sama hutan, totonya ada binatang buas gitu ya. Di konten-konten yang biasa lewat di TikTok gitu atau apa, kayaknya bagus, tapi pas kita ke situ gitu kan, langsung ke tempatnya, langsung ke lokasi, kok beda ya sama yang diinformasikan gitu kan. Pas cari-cari nggak banyak gitu kan, cuma dikit orang yang pernah ke sini gitu kan. Jadi karena nggak banyak informasi ini, kurang gitu, karena kurang orang gitu kan. Jadi ini permasalahan banget kan, pinpoint banget kan, atau ini benar-benar permasalahan yang dialami si Aisyah ini. Terus untuk nilai pasar dari Let's Healing ini, kami menggunakan pendekatan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Untuk strengths-nya, apa sih kelebihan dari Let's Healing ini? Itu yang pertama, rincian informasi yang disediakan lengkap. Yang mana tadi kan udah dijelasin sebelumnya, ada persiapan perlengkapan barang apa aja yang dibawa, terus rincian dananya itu seperti mungkin kalau misalnya misal pakai motor ataupun pakai bus. Kalau motor bisa rincian bensinnya berapa dari awal hingga pulang, bensin yang dikeluarkan berapa. Terus itu kan pasti ada total dari pengeluarannya kan. Terus untuk pakai bus, tiket yang dikeluarkan berapa gitu. Ataupun yang lain-lain kayak tempat spot ini yang bagus, tempat makan ini berapa sih rentang biaya sampai biaya makannya gitu, ataupun yang lain-lain gitu. Jadi emang informasinya lengkap, entah itu rincian dananya, entah itu rincian lokasinya, rekomendasi segala macamnya itu lengkap. Terus pilihan kategori yang disediakan ada banyak. Misalnya kalian kepengen liburan ke tempat yang alam banget, entah itu gunung, entah itu pantai, entah itu danau, entah itu hutan ya hutan yang dilindungi gitu, ataupun yang lain-lain gitu, ataupun pengen liburannya tuh yang dekat-dekat aja gitu, tempat-tempat yang spotnya instagramable gitu kan, tempat yang fotonya bagus, atau misalnya tempat-tempat yang modern gitu kan, atau pengen tempat yang eh, food yang banyak makanannya gitu, itu ada banyak banget kategorinya gitu. Terus konsepnya ini from user to user, yang mana kita nih selain bisa mencari informasi pengalaman dari orang lain, kita juga bisa membagikan pengalaman kita ke orang lain. Jadi konsepnya from user to user gitu. Jadi basisnya selain kita mencari, kita juga berbagi gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu gitu kan, informasi berdasarkan sudut pandang dari orang yang sudah mengalaminya gitu, pengalaman orang lain gitu. Dan juga memiliki fitur komunitas, entah itu grup chat ataupun fitur diskusi dari tiap pengalaman perjalanan yang dilakukan oleh orang lain, atau informasi yang tersedia di situ ada fitur diskusinya atau fitur komentar. Terus untuk weakness-nya atau kekurangan dari kelemahan dari Let's ini itu jumlah kontributornya pasti nggak banyak kan, nggak sebanyak orang yang mencari informasi di situ gitu. Yang mana jadi target dari Let's ini kan 25% dari total active user. Eh, itu minimal banget, yang mana bisa jadi kalau kurang dari itu maka informasi yang disediakan di Let's ini pasti bakal kurang gitu kan. Jadi kelemahannya ya jumlah kontributornya jadi tidak banyak gitu. Terus budgetnya para pengguna yang hanya menjadi traveler saja namun tidak mau menjadi kontributor. Nah, ini jadi kelemahannya nih. Ini bakal kami improve bagaimana sih supaya pengguna ini selain menjadi traveler, mereka juga mau jadi kontributor. Terus apa sih peluang dari Let's Healing ini? Yang pertama itu pangsa pasarnya yang sangat besar. Dari total 278 juta jiwa penduduk Indonesia di tahun 2022 ini, 86%-nya orang Indonesia itu lebih suka berliburan di dalam negeri. Yang mana fokus dari Let's Healing ini, kita orang lokal Indonesia, kita menyediakan informasi seputar liburan atau perjalanan wisata itu di Indonesia gitu. Terus berpotensi membuka wisata yang belum terjamah banyak orang. Nah, ini potensial banget karena belum banyak nih
tempat-tempat yang sebenarnya tuh bagus banget. Bahkan kami sendiri sebagai tim itu sudah pernah mengunjungi tempat yang bagus-bagus, bahkan emang bener bagus. Cuma nggak banyak orang yang tahu. Kalaupun banyak, ya paling untuk itu terbatas saja di komunitas, entah itu di grup mereka sendiri gitu ya. Cuma mereka-mereka aja dari mulut ke mulut gitu. Jadi belum banyak tersebar gitu informasinya. Terus dari potensi ini juga berpotensi dalam meningkatkan UMKM dan perekonomian masyarakat sekitar lokasi tempat wisata tersebut. Yang mana semakin banyak orang yang mengetahui informasi ini, maka masyarakat juga akan berlomba-lomba untuk membuka UMKM mereka sendiri gitu, yang mana itu menjadi income ataupun pemasukan dari masyarakat sekitar tempat lokasi wisata tersebut gitu. Yang terakhir ini di Indonesia itu belum ada aplikasi yang menerapkan konsep serupa. Dan di luar negeri, walaupun ada itu konsepnya berbeda, entah itu Wonderlock, entah itu TripAdvisor, itu konsepnya beda banget sama Let's Healing ini. Di Indonesia 100% belum ada, seperti Traveloka, tiket, begitu-begitu, konsepnya beda banget, beda. Dan juga Google Review itu juga beda. Google pun juga nggak banyak yang seperti ini gitu. Yang terakhir ini threat ataupun ancaman yang bakal dialami oleh Let's Healing ini. Jika Let's Healing ini dikembangin gitu ya. Nah, kompetitor itu kompetitor indirect ataupun kompetitor yang tidak langsung, yang mana konsep bisnisnya ini agak beda sama Let's Healing, ataupun memang beda banget, tapi mungkin masih bidang yang sama gitu ya, di bidang pariwisata ya, seperti Traveloka ataupun tiket pergi-pergi yang lainnya gitu, yang mana mereka menjadi kompetitor indirect atau kompetitor tidak langsung. Itu ancamannya nih, si kompetitor ini bakal berpotensi akan menerapkan fitur ataupun konsep serupa di dalam produk mereka. Jadi ini tantangan banget nih bagi Let's Healing, bagaimana sih Let's Healing ini dengan konsep yang fresh dan berbeda ini menjadi market leader di bidang pariwisata Indonesia ini. Yang mana ini Let's Healing ini akan menjadi market leader yang sesuai visinya tadi menjadi pilihan masyarakat dalam mencari rekomendasi liburan ataupun jalan-jalan yang sesuai banget sama pilihan ataupun kategori yang diinginkan si pengguna ini. Terakhir ini penutup, ya sekian penjelasan dari saya, penjelasan presentasi final project pertama saya untuk produk digital Lesiling ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian kata ataupun banyaknya informasi ataupun penyampaian saya yang memang dirasa kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.